Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini kula disuwun kali takmire nggih. Ngaose sakniki niku tak tafsir prentun riyin mawon. Turine nyuwun masalah salat. Damel napa? Sangune imam-imam sing anyar. Sangune imam-imam sing anyar. Sebenarnya niki nggih masalah niki napa? Sepele. Sebenarnya masalah sepele. Mungkin di antara kula panjenengan sedaya sampun kata sing belajar ketika alif ya napa salat itu. Tapi kadang-kadang hal yang sepele itu kita remehkan. Sehingga beberapa hal termasuk musola di tetangga kita, di tetangga desa ini kan musola karena sing gelem niku gak gelem maju, sing iso iku sing mampu, sing punya ilmu gak gelem maju, akhirnya sing maju itu orang yang punya rutin sholat jamaah minggu, tapi pada dasarnya tidak punya ilmu. Akhirnya dalam hal rukun-rukun sholatnya itu tidak sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab. Jadi sehingga yang jamaah itu turun tenggone bersama sholat minggu karena imamnya kurang pas ketika menjalankan rukunnya. Jadi pertemuan ini, sebenarnya sampun kula terangkan tentang awal-awal pertemuan tentang surah-surah Fatihah itu kula sisipi hal-hal masalah fikih. Cuman mungkin di antara singen enten sing dereng turut kanten pada waktu awal-awal sing awastasi lumayan gede sangi sampun kata. Jadi sifatnya saya hanya mengulang. Ya mungkin ada tambahan yang belum jenengan sepahami. Data sedikit kula sampun sanjang bahwasannya pas keterangan membuat tafsir niku nggih kula suwe salat itu adalah ibadah yang paling istimewa karena salat niku Allah memberikan perintah langsung kepada Nabi Muhammad tanpa perantara malaikat Jibril. Sampun kula terangkan waktu itu
mriki kula beto kitab I'anatul Talibin. Dados kula niki mboten sepira swara sinaune, kula namung maca setunggal kitab mawon, boten kados maos tafsir. Nggih, kita sampun maklum bahwasanya tajibu al-maktubatu ala kulli muslimin mukallafin aibalihin akilin. Salat itu wajib bagi setiap orang Islam yang mukallaf. Mukallaf itu orang yang balik dan orang yang berakal. Tahirin itu orang yang suci. Orang yang suci tidak dalam keadaan haid, nifas. Nah, sholat karena sholat itu nopo jenenge wajib. Memiliki dikatakan wa yubadiru man marra bi fa'idin wujuban. Bagi orang yang mukallaf, orang sing Islam sing balik, dia meninggalkan sholat tanpa halangan. Infata bila udrin tanpa halangan, fayal jamuhu al-qada'u awal. Maka dia berkewajiban untuk mengkodok sholat itu dengan segera, awal, hati-hati, cepat. Walladhi yadharu annahu yaljamuhu syarfu jami'i zamanihi lil qada'i ma'ada ma yahtaju li syarfihi fima la buddalahu minhu. Bagi dia sing meninggalkan sholat wajib, maka dia kan wajib qada. Nah, dia harus menggunakan waktu untuk mengqada itu sampai penuh, sampai mati. Semua waktunya digunakan untuk mengqada sholat yang ditinggalkan. Bahkan dikatakan wa annahu yahrumu alaihi at-tatawwu. Bahkan dalam kitab ini dikatakan orang yang masih mempunyai tanggungan sholat fardu, maka hukumnya haram untuk melakukan sholat sunnah. Ini sampun kalau aturakan ke kesempatan. Jadi betapa pentingnya sholat sampai kalau dia masih punya tanggungan sholat fardu, maka dia harus mengkodok sholat fardu, tidak boleh melakukan sholat sunnah dulu. Kodok sih harus. Memiliki ada kata tambihun, peringatan. Man mata wa alaihi sholatu fardin lam tubda wa lam tubda anhu. Sama wong yang mati terus dia mempunyai tanggungan sholat fardu, maka hal itu tidak bisa dikodokkan dan tidak bisa dibayar fidyah. Jadi orang wong meninggal sedo terus punya tanggungan sholat fardu, maka hal itu tidak bisa dikodokkan dan tidak bisa dibayar fidyah. Itu pendapat yang kuat seperti itu. Jadi wis mati dia pun mati, wis gak usah dikodoki, wis gak usah difidyah. Karena sholat itu memang harus dilakukan, insya Allah yang keterangannya malik. Tapi ada ulama yang berpendapat bahwa fi qaulin annaha tu'alu anhu aw syabiha aqlan ma hakahu al-Mubadi an Syafi'i. Tapi ada Imam Al-Mubadi itu menceritakan dari Imam Syafi'i bahwasanya hal itu maksudnya dikodokkan, itu boleh. Jadi ketika ada yang sedo terus meninggalkan sholat fardu, maka orang lain, baik itu ahli waris atau orang lain yang bukan ahli waris, itu boleh mengkodokkan sholatnya orang yang telah meninggal minuman, asal dikodok. Mungkin malih keterangan yang lebih lanjut. Bahkan yang lagi yang berpendapat wa fi wajhil annahu yaqamu an kulli sholatin mudah. Ada yang berpendapat bahwasanya setiap sholat yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal itu bisa dibayarkan fidyah dengan ukuran 1 mud setiap sholat. Cuman niki ojo dientengno. Jadi wis tak apa gak sholat untuk bayar fidyah ojo. Niki saking ngati-ngatine. Ikhtiar saking hati-hati ini oleh memberi pendapat sopo ngerti dengan dibayar fidyah atau dikodokno itu diterima
Tapi ini buatan manusia buatan oleh gampang no. Berapa ukuran satu mut? Jenengan mesti bingung karena ukuran dulu itu belum ada seperti sekarang, kilogram, ohm dan lain-lain. Ukuran satu mut ulang itu ditanyai oleh orang. Niku satu mut niku seperapati sampai jaga fitrah. Sampai jaga fitrah berapa kilo? Karena beberapa daerah itu ada sing benten-benten. Niku satu mut itu seperapati sampai jaga fitrah. Karena satu zakat fitrah itu satu sok. Ukuran itu satu sok. Satu sok itu 4 mut. Jadi jenengan dari zakat fitrah 10 kilo berarti satu mut berarti 750 gram. Jadi itu ukuran. Cuman koyok dalam hal ini ya. Dalam hal ini ojo dientengno. Ojo dientengno. Kita lanjutkan masalah syarat sholat. Ini penting ya. Fi syuruti sholat asyaratu ma yatawaqqafu alaihi sihhatus sholat wa laysa minha. Syarat itu adalah sesuatu yang menjadikan sah sholat tapi bukan merupakan bagian sholat. Syurutus sholat khamsatun. Syarat sholat itu ada 5. Ahaduha thaharatun. Yang pertama suci. Dalam hal ini kita menerangkan masalah wudu mawon. Ini yang keterangan tayamum terus adus bukan keterangan wudu mawon yang kita lakukan setiap sebelum sholat. Wudu syarat wudu wa syurutuhu ayu wudu'i kasyurutil ghusli khamsatun. Syaratnya wudu itu seperti halnya syaratnya mandi, jumlahnya ada 5. 1. Ma'un mutlakun ghairu mustakmal. 1 adalah air mutlak yang tidak mustakmal. Ini penting kalau kita akan terutama bagi orang-orang yang tinggal di perumahan. Jenengan mungkin kudu ngecek bak mandi di rumah masing-masing. Biasa lek perumahan iku wong biyen iku lek gedhe iku kan gede. Orang saiki pemanes teng perumahan iku biasa bak mandinya itu hanya bak mandi sing wis dadi teko plastik. Iki sing gawe perumahan kudu ngerti. Ojo gawe jeding sing jedinge terbuat dari plastik sing wis ana ukuran yang beredar di pasaran. Bak mandi yang berada di pasaran itu kurang dari 2 senajan ber. Jadi berapa ukuran 2? Ulama dia beda pendapat, enten sing ngomong 5 sekian, 7 sekian. Cuman yang paling banyak wis digawe 60 kali 60 kali 60. Itu jenengan mungkin mantuk dengan ukur bak mandinya panjang kali lebar kali tinggi piro. Ukuran minimal itu 60 kali 60 kali 60. Ini mulai kurang teko niku iso dadi bener makul mutlak tapi dadi mustakmal ya. Ini dadi mustakmal diceluk ketelitian banyu wis dadi mustakmal. Lan kok lek napa namine wis tepis bage cilik kok digawe adus jinabat kan sudah tidak lagi suci dan mensucikan karena sudah mustakmal. Jadi mantuk sampai ukur bak mandi di rumah masing-masing. Bak mandi ini kurang dari 60 kali 60 kali 60. Nggih, kudu ono keran yang mana bisa wudu teko keran iku mang, iso cawit teko keran iku mang, iso adus teko keran iku mang. Kalau jagakno banyu sing nang jero bak mandi yang kecil itu tadi bisa jadi air yang ada di dalam bak itu sudah termasuk kategori mustakmal. Ini penting. Terus nomor kali ini mencolok. Memang karena ini nomor kali ini Jarumain ala udwin madisurin, mengalirkan air kepada anggota yang dibasuh. Fala yakfa'anna
ayyamassahu al-ma'u, tidak cukup seseorang itu mengusapkan air kepada anggota yang harusnya dibasuh. Jadi wudu wajah ini butuh dibasuh, butuh air ini mengalir, air ini mengalir. Tangan di ngoten, kaki di ngoten. Nomor 3, Allah yakuna alaihi muhayyirun lil ma'i. Pada anggota wudu tidak dapat perkara yang membahayakan bagi perubahan air. Misalnya tentangan seperti dikatakan enten contoh zafaron atau minyak nopo ini suntul ini. Tidak ada di tangan ini tidak ada perkara yang dapat merubah air. Jadi enten minyak wangi, sing sajaane sangat wangi itu berpotensi untuk merubah air tersebut tidak mutlak lagi ketika mengalir. Yang keempat, warabiha alla yakuna ala udwi hailun. Di dalam anggota wudu tidak ada hail, perkara yang menghalangi bainal ma'i wal maghsuli. Contohnya kaya sakniki gitu kaya cat utawa uli. Itu sing kerjane bengkel-bengkel nggih. Niku lek cat uli niku bisa jadi itu sebuah hail. Niku kudu dibersihani sik niku. Sing kerja ingkang cat tenggone niku kudu dibersihani temenan niku. Karena itu termasuk syarat dari wudu. Wa khamisuha nomor 5 iku dukhul waqtin lidaimi hadasin. Ini bagi orang-orang tertentu yang hadasnya itu daim, kaya orang yang beser atau orang yang istihadah, itu wudunya itu harus ketika sudah masuk waktu sholat. Jadi wudunya itu ketika harus masuk waktu sholat. Wa furuduhu sitatun. Fardunya wudu itu ada 6. Siji niat. Insyaallah nggih pun iku kabeh. Siji niat fardu wudu awrafi hadasin. Awal itu wudu awrafi hadasil asghari. Iku pun saged niat. Nomor 2 membasuh muka. Dalam hal membasuh muka, bibir ini termasuk muka. Bibir yang ada di luar ini termasuk muka. Jadi jenengan umpami wudu, itu gak oleh ngingkong sing sampai nutupi lambe. Ngeten, nggih, umpama wudu niku ngeten. Lambe ini termasuk wajah. Kemudian dikatakan bahwa minal wajhi hamratus syafata ini, abang-abangi lambe ini termasuk wajah. Jadi wudu itu gak oleh ngingkong, gak oleh ngingkong. Karena lambe ini termasuk hal yang harus dibasuh. Nomor 3, membasuh dua tangan. Waslu yadaihi min kafaihi wa dhira'aihi bikuli mirhatin sampai siku. Insyaallah pun makhluk sedaya. Nomor 9, masku ba'di ra'sihi, membasuh sebagian kepala, sebagian boten kabeh. Nomor 5, waslu rijlaihi, membasuh dua kaki. Ini pengiling mawon peringatan bagi kula panjenengan sing wudu nang jero jeding. Ketika wudu nang jero jeding iku gawe sandal utawa gawe bagian, iku lek sikil gak dilepas teko sandal, gak dilepas teko bagian, sikil pancet nang gone sandal, sikil pancet nang bagian, itu bisa jadi berpotensi semua kaki tidak terbasuh. Ini sing jedinge gede-gede terus lek wudu nang jeding, kan wis gak sandal biasa. Lek ate sikil gak dilepas dari sandal atau dari bagian, itu bisa jadi kaki tidak terbasuh semuanya, berpotensi seperti itu. Jadi untuk diangkat atau dilepas. Jadi lek jaga ngelingi sikil iki bagian atau sandal, ini ngeten tok. Terus dibasuh. Berarti sing ngisor boten kena banyu. Ini peringatan, ini pengiling buat kita sing mulai tahu wudu tenggoni jeding terus wonten terus damel sandal. Ini sandal kita dilepas supaya
semua kaki kita sampai batas mata kaki itu terbasuh oleh air wudhu. Sebab sandal gak dilepas, itu bisa jadi potensi air tidak mengalir, tidak sampai nanggone kaki yang berada di atas sandal. Nomor 6, tertib. Jadi ini sebelum mabung lah, tapi kudu tertib. Ini adalah syarat sholat yang pertama, yaitu suci. Ini masalah wudhu. Syarat sholat yang kedua langsung ini langsung meloncat ke halaman 97. Toharatu badanin, suci badannya, wa malbusin dan suci pakaiannya, wa makaninan dan suci pakaiannya dari najis, an-najis saking najis. Nomor 3, ini pun mafhum. Nomor 3 langsung mencolot teng 133. Satru rajulin wa amatin ma baina siratin wa rubatin, menutup aurat lek lanang di antarane udel sampai dengkul. Damel wong lanang nggih sing ahli rokokan niku kudu hati-hati. Biasa sering terjadi sarung bolong. Iku lek sampai orang yang diajak bicara ngeten ketinggal lek sarung itu bolong. Kalau kita berbicara, 2 orang berbicara, itu lek wong yang dijak ngomong itu ketok bolong, ketok warna kulitnya karena bolongi sarung itu maka itu mboten sah. Jadi mboten enten batasnya seperti apa bolongi sampai sapiro mboten. Bolongi mboten enten batasnya seperti apa. Batasnya memang lek orang yang diajak bicara itu bisa melihat warna kulit nggih sing bolong niku maka sarung tersebut sudah tidak lagi menutup aurat. Iki sing biasa niku kudu dieling-eling. Terus masalah wanita, yang istri wa qurratin ghairu wajhi wa kafaini. Kayak wong wedok sing merdeka sedaya selain wajah dan efek-efek loro. Niku sampun nate kula terangaken. Yang istri nggih. Niku lek sering yang saya lihat teng sinetron niku dagu ini kelihatan. Bahkan nggih napa misore dagu ini kelihatan. Lek tinggal lihat teng sinetron film itu kalau nopo dari ruko dalam ruko niku lek tasih ngeten nggih lek tasih lah lek ngeten kita tasih niku niku yang sering terjadi ngapunten cukup ini yang sering terjadi itu ketika rukuan niku ngeten niki tadi ketinggal ini tuh harus tertutup. Ini kan dagu, ini sore dagu itu apa sih? Janggut. Ini kita sih ketinggalan, jadi kedahnya terkedai. Pas ketinggalan, ini loh ketinggalan. Ini tuh bukan bagian dari wajah, terus kedahnya. Terus damel tiang istri sing damel nopo ruku pedotan. Itu potensi kelihatan auratnya ketika dari rukuk menuju iktidal itu potensi kelihatan. Jadi rukuan di kedah ngeten nopo dari rukuk ke iktidal ketika sholat nopo ketika dalam ruku pedotan itu potensi
ketoknya ketika mengangkat tangannya tadi kelihatan, potensi sangat kelihatan. Itu nanti sudah tidak lagi menutup aurat, terbuka aurat. Nomor sekawan langsung ke halaman 136. Ma'rifatul dukhuli waqtin, mengetahui masuknya waktu. Jadi sholat, ya, syarat sholat ini kudu ngerti oh itu masuk waktu sholat. Nomor 5 menghadap kiblat ini pun maklum sedaya. Pun langsung teng arkanus sholat di rukun sholat. Rukun sholat enten 14. Bijak itu makninah fi mahali harunan wahidan, dengan menjadikan tumakninah di setiap tempat itu satu rukun. Dan setiap tumakninah itu dihitung siji mawon. Pertama, niat niki nggih sing wajib ditakyin, yang wajib diucapkan di dalam hati. Itu adalah qasdul fi'li, terus usoli, terus fardunya. Ditakyin yang kedua itu fardunya, terus mantun itu usoli, qasdul fi'li, takyin dan fardu. Jadi yang harus ditakyin, sing terus diucapkan nang hati itu usoli fardu zuhri mawon, misalnya waktu zuhur. Perkara arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala iku sunnah. Jadi ketika mengangkat tangan, ketika niat itu kan dibarengkan dengan takbiratul ihram. Ketika ngomongin Allahu Akbar, lisan mengucapkan Allahu Akbar, iku artinya cukup aku sholat fardu zuhur dari imam atau dari makmum bukan malam. Jadi mengucapkan niat dengan lisan itu statusnya cuma sunnah. Sing wajib itu ketika niat nanggone hati. Jadi ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, aku sholat zuhur dari imam atau makmum. Jadi kata mawon, aku sholat zuhur, usolli fardu, aku sholat fardu zuhur, fardunya harus ditakyin, usolli fardu zuhur, aku sholat fardu zuhur, itu kudu ditakyin. Nomor kali rukun sholat takbiratul ihram, halaman 153. Takbiratul ihram niki makrunan bihi an-niyatu, ini kuman. Takbiratul ihram ini berbarengan dengan niat. Jadi ketika kita takbir, hati niat. Nah, takbiratul ihram itu Allahu Akbar wa yajibu isma'uhu nafsahu. Ketika takbiratul ihram itu seseorang wajib mendengar sendiri. Jadi ketika memulai Allahu Akbar itu wajib mendengar sendiri kasai minum mikauliye. Begitu juga rukun-rukun yang lain seperti halnya minal fatihati wa tasyahudi wa salami. Jadi ketika maca Allahu Akbar takbiratul ihram, ketika maca Fatihah, ketika maca tasyahud, ketika maca salam, rukun-rukun yang berjenis rukun qauli niku telinganya sendiri wajib kedengaran, wajib mendengar. Napa kupingnya dia sakit kerungu. Jadi kecumik tok, dia buatan nangis. Menurut ini buatan nangis. Menurut seperti itu tadi. Wajibu isma'uhu, wajib kerungu dewe itu wajib. Jadi mengangkat tangan itu hanya sunnah. Jadi sing jenenge takbiratul ihram itu maca takbirnya itu, ngangkat tangan ini itu sunnah. Lah, mengangkat tangan itu, nggih, menurut kitab niki Fathul Mu'in, ketika takbiratul ihram niku tangan niku ngeten tenggone kuping. Tapi menurut Fathul Qorib sadedeke pundak. Jadi jenengan lek ngeten berarti Fathul Qorib Allahu Akbar sadedeke
tidak kotor-kotor. Lek tenggone kuping mriki, Fathul Muin. Dan kanannya menghadap kiblat sang ini. Ya, Allahu Akbar. Iku nggih. Bahasa lisulhaq yang qadirin. Yang ketiga itu adalah berdiri bagi yang mampu. Nah, ini sing badhe kula terangaken. Dan mriki dikatakan fala tasqutu anhu as-sholatu madama aqluhu sabitan. Sholat itu kan serukun yang ketiga itu adalah berdiri bagi yang mampu. Dan mriki dikatakan fala tasqutu anhu as-sholatu madama aqluhu sabitan. Sholat bagi orang yang sakit, sholat itu tidak bisa lepas selama dia masih mempunyai akal. Di antara kita mungkin ada tetangga atau sanak famili atau nopolah sing sampai loro itu gak iso mudhun teko kasur amben. Apa jenenge niku? Kembang hayam. Selama dia masih mempunyai akal, dia masih wajib mengerjakan sholat. Sholat dia ngomong dari kudu suci. Ini mantan kudu toar, kudu suci. Badannya harus suci. Lalu iku wae wis ngapunten. Semuanya tenggoni kasur. Semuanya akan kasur. Baul wahoib itu tenggoni kasur. Muyu ngising tenggoni kasur. Kalau ada kondisi seperti itu, maka orang yang sakit sing koyok ngoten niku itu harus tetap sholat, tapi sholat yang dihormati waktu. Umpama dhek diparingi waras, dia harus mengkodok lagi sholatnya itu tadi. Tapi umpama dia meninggal, maka dia tidak perlu mengkodok lagi, gak perlu dikodok, gak perlu difidyah. Yai Mustafa almarhum itu tenggone kasur itu 6 bulan. Di sholat hormati waktu terus. Ya kudune napa? Nggih ditayamuni, mboten saged kudu wong lenggah mawon kewan. Ditayamuni. Ada cerita enten sebuah keluarga di daerah Kriang niku. Niki loro niku ibuke loro pun lebih dari 2 bulan, Karena ketidaktahuan dia, ketidaktahuan anaknya, ketidaktahuan keluarganya, akhirnya selama 2 bulan jadi kembang bayi memang itu bukan sholat berbahas. Dan menurut pendapat yang paling kuat, ya sudah bisa dikodok, tidak bisa difidyah. Tapi dia kemana kalau marahkan keluarga ini ada pendapat yang diperbolehkan untuk membayarkan fidyah. Lek iso ya sampai kodokno, tapi lek kodokno 5 waktu ping 2 bulan ping swidak, ping swidak, katakan ping swidak, berarti ping piro misalnya? 300 sholat, lek 2 bulan, itu 300 sholat. Lek sampai gak iso ngodoki, yo bayar fidyah. Lek iso ya loro kodokno fidyah. Walaupun menurut qaul yang sahih, seseorang yang meninggalkan sholat itu ketika sudah meninggal gak bisa diqodhoki, gak bisa difidyah. Tapi ada pendapat yang mengatakan boleh diqodhono, boleh difidyah. Jadi nek iso gimana iso qodhono, iso sholat, iso fidyah. Jadi selama orang itu sakit masih berkewajiban sholat selama dia masih berakal. Bicara itu mungkin masih banyak lah terjadi di sekitar kita. Bisa orang koyok ngono akhirnya gak sholat. Padahal sholat bagi dia masih wajib. Dia itu sholat dia hormati. Waktu sak iso. Mau sholat ambek turu ini saja. Itu yang sering terjadi. Nomor sekawan
162 qira'atu Fatihati kulli raka'atin illa raka'atan masbukin. Yang keempat itu membaca Fatihah setiap rakaat kecuali rakaat orang yang masbuk. Itu nanti sabun kula terangkan bahwasanya nilai wong masbuk Fatihah ditanggung imam. Itu pun nanti kula terangkan. Jadi membaca Fatihah itu wajib bagi imam. Dan mereka memang disunahkan untuk berhenti dalam setiap ayat. Maca Fatihah itu berhenti setiap ayat. Itu sunahnya seperti itu. Sholat-sholatnya kan insya Allah kasih akeh, tapi lebih banyak terawih, mau abad melampaui wayaknya tadi itu. Jadi berhenti di setiap ayat. Terus sunnah lagi membaca iftitah. Iftitah, beberapa banyak kitab fikih. Niku boten nanti takbir alhamdulillah kasih. Langsung wajah itu. Walaupun ngapain ngeten iki kan SMP. SSD masih takbir alhamdulillah kasih. Tapi tentang kitab-kitab fikih ini Fathul Qorib, Fathul Mu'in ini boten nanti takbir alhamdulillah kasih. Jadi ini, jadi langsung wajah. Ya pun benar semuanya seperti yang kita itu. Tapi mau yang terkabiro ya betul nopo-nopo. Cuman yang kita kaji tentang kitab, yang kita kaji tentang kitab-kitab pesantren, kitab fikih tingkat Fathul Qorib, Fathul Mu'in ini pun betul nanti kabiro. Jadi langsung wajah. Namun ini langsung wajah tu wajia. Betul nanti kabiro. Terus membaca amin yang nggih sunah. Ini tentang mriki dikatakan membaca iftitah itu tetap disunnahkan. Membaca Fatihah itu tetap membaca iftitah itu tetap disunnahkan walaupun sholat nopo mawon. Sik mencolot ini wa yusatu wa fala rasikuli ayat. Terus ini wa sunnah limakmum fil jahriyati takminun ma'a takmini imamihi in sami'a. Jadi disunahkan bagi makmum sholat jahar itu amin bareng imam karo amine imam. Jadi niki seorang imam itu kudu maca amin. Makanya kalau sering ngomong pengarah, ketika imam itu maca amin, itu ya banget kok kaya maca Fatihah. Tujuannya supaya makmum itu bisa bareng. Sebab tentang ini dikatakan enten hadis, idza amana imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'mina malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ketika maca amin, ketika imam maca amin, maka kamu semua bacalah amin. Sak temene wong sing nyocoki ngepasi imam amine imam, maka di malaikat akan juga mengaminkan dan dia akan diampuni segala dosanya yang telah berlewat, yang telah lalu. Jadi memang amin itu imam pun harus membaca amin, ojo tenang. Imam pun juga harus membaca amin. Terus langsung mencolot membaca surat ini sunat. Cuman di dalam hari Jumat itu ada surat yang memang enten hadis. Ada dalilnya. Jangan maca surat bebas surat apa wae. Tapi lek dino Jumat itu terhitung dari Kamis maghrib. Niku ana kabeh. Jadi iki rumono Jumat lek sing dino Kamis. Dino Kamis lek maghrib iku rakaat pertama kuliah rakaat kedua dulu. Iki sunah lho, hanya sekedar sunah. Tapi ada dalilnya, ada dalilnya.
Jadi lek maghrib iku rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Lek isya teng mriki dikatakan surah Al-Jum'ah utawa surah Al-Munafiq. Surah rakaat pertama surah Jumat, rakaat kedua surah Al-Munafiqun. Iki rada angel. Tapi au sabbih wa hattaka. Jadi lek subuh iku rakaat pertama niku lek iso surat Jumat tapi sekarang mesti iso lah. Digawe sing pendapat yang kedua, sabbihis ambek hattaka. Dalam nggih lagi iki makane niku kedadi niku napa dikatakan kan kitab seperti itu. Jadi lek iso memang Jumat ini hari yang spesial. Perpindahan hari menurut Islam itu dari terbenamnya matahari. Lek subuh iki rada angel lek subuh iki. Surah As-Sajdah sampai surah Al-Insan. Iki rada angel, tapi teng Madinah itu biasa ngoten. Teng Madinah itu biasa ngoten. Cuman karena hari Jumat itu hari yang istimewa, kula tolong nggih. Kira-kira teng mriki yo napa, tapi teng pondok-pondok saya dulu itu lek wiritan dina Jumat subuh iku rada dawa. Nang ini padha ya apa enggak? Padha. Jamin rada dawa mangke. Tak masuk. Dikirakan itu nih, kan beberapa contohnya ya, mungkin beberapa daerah, itu lek Jumat subuh, iku wiritane rada dawa. Sampe tambah istihosa ta ya nopo. Pokoke aja padha ambek yang lain. Gila iso. Jadi karena memang seperti itu. Jadi hari Jumat saking spesial ini. Selain hari Jumat betul diterangkan surat kaya ini, tapi di Jumat itu diterangkan kitab ini. Maghrib surat iki, Isya surat iki, subuh surat iki. Jadi ndamel wiritan kedai digawakno. Itu terutama ketika Jumat subuh. Nomor 5 wa khamisuha ruku'un bi'ina'in bihaitsu tanalu wa hatahu. Nomor 5 jadi rukuk membungkukkan badan sehingga kedua telapak tangan dapat mencapai lutut. Jadi sing penting rukuk niku telapak tangan duduk jari ini teng mriki dikatakan ma'adal asabi. Telapak tangan ini menyentuh lutut. Lek iso pancen lurus, tapi dia wong sing lemu-lemu angel lurus gak apa-apa masih gak lurus. Sing penting tangan menyentuh lutut. Nomor 6 halaman 180 nggih, munine nggih sami subhana rabbiyal azim wa bihamdi ping 3. Paling titik ping pisan, paling akeh ping 11. Lek jamaah nggih ping 3 wae aja suwe-suwe. Jamaah ping 3 wae suwe-suwe. Terus nggih nomor 6 iktidal. Iktidal iki Sami Allahu liman hamidah. Nggih pun insyaallah pun mahum. Nomor 7 sujud halaman 190. Sujudun marrataini, sujud 2 kali kula rakaat dalam saben-saben rakaat. Jadi sujud paling minimal subhana rabbiyal a'la wa bihamdi nggih. Tiga. Cuma sujud walaupun nate praktekno. Riki ngeri. Sujud to. No. Lah, sujud. Lah. Anggota sujud ada 7 nggih, pun tanggung. Dahi, telapak tangan loro. Napa niki dengkul loro, iki loro. Nah, niki kudu ini pancen. Sing kula critakno teng musala wae. Niku ketika sujud
Niku makmume imame niku ngene. Begar ngeten terus sarunge niku rada niku. Rada cingkrang, rada utawa gak iso ngelek pas sehingga ngapunten ngene niku masih sampai sakmene niku sampai ketinggal pupune ketika sujud. Wis. Jadi ketika sujud ngoten nek sampai kaya ngono sujud temane. Sing gayeng salah. Ngeten iki potensi ketinggal pupu bagian dalam, pupu bagian mriki. Niki imam kudu ngerti ketika sujud. Kadang-kadang makmum itu pengerane itu teko imam ini bener apa enggak itu teko sujud. Potensi salahnya sangat besar. Ternyata masih ketinggal, tapi enten beberapa pas wae Jumatan apa duka yang apa. Niku ketinggal pupu sing bagian mriki. Istri. Ini penting. Jadi sujud, itu duduk sujud 2 kali. Ini potensi tersingkapnya aurat itu besar, sehingga kita harus memperhatikan bagaimana sujud kita. Nomor 8 halaman 194. Julu subainahuma, duduk di antara 2 sujud. Insyaallah sampun nggih munine. Cuman ten mriki biasa kita kan Rabbi firli warhamni wasburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kan beberapa kitab ini mboten enten wa'fu anni. Kula nggih mboten enten wa'fu anni. Kan beberapa kitab kan seperti itu. Ya mboten napa-napa nggih. Pun napa sampeyan terus wa'fu anni nggih mboten napa-napa. Nomor nggih. Jalsah istirahat itu sunnah. Jadi ketika kita lari sujud, iku lek langsung ngadeg gak apa-apa. Tapi orang sing biasa lungguh bisa diluk jalsah istirahat itu namanya. Itu sunnah. Cuman ya imam melakukan jalsah istirahat, makmum gak melakukan jalsah istirahat, itu biasa gak biasa. Ada beberapa yang terjadi. Imam jalsah istirahat kabeh ngadeg, makmum gak jalsah istirahat. Jadi ketika Allahu Akbar, makmum iki wis ngadeg, imame cek jalsah istirahat. Jadi ini buat menapa? Ketika memang jalsah istirahat, ngomong Allahu Akbar itu ojo ketika tani teko sujud. Untuk menghindari hal seperti itu. Jadi mantun sujud, terus jalsah istirahat baru Allahu Akbar. Praktek malih, Bos. Dalam? Praktek malih. Saya bilang pulang ya. Saya pernah melihatnya seperti itu. Jadi memang untuk menghindari seperti itu, sujud. Rakaat pertama, badhe munggah ke rakaat kedua, langsung ngadeg nih. Allah, nah ini kan jalsah istirahat ini kan. Jalsah istirahat. Allah, Akbar. Lek muni Allahu Akbar kan sujud, tangi terus sujud, itu potensi makmum mendahului imam itu besar. Makanya kiai kula ketika jalsah istirahat niku muni Allahu Akbar sak marine tangi teko jalsah istirahat. Jadi mboten muni teko munggah teko sujud langsung muni Allahu Akbar terus jalsah istirahat sik mboten. Tapi jalsah istirahat sik baru Allahu Akbar. Tumak nina ini di lek tanggone kitab-kitab biasa batas tumak nina itu apa? Ucapan subhanallah biasa ngoten. Kan mriki dikatakan tumak nina halaman 196. Wadhabituha an tastaqirra aqdahu bi haitsu yanfasilu ma intaqala ilahi amma intaqala anhu.
Jadi berhentinya anggota badan sehingga dapat terpisahkan antara perbuatan yang sudah dilakukan dengan yang akan dilakukan. Itu namanya tumanina. Jadi pokoknya berhentinya anggota badan. KPI tidak. Kalau tahu mau nanya wong imam dia, itu dari komentar. Allah, ya sami Allah liman hamidah. Niki ikut tasik ngeten wis sujud. Berarti itu durung tumanina. Jadi sami Allah liman hamidah. Tasik ngeten. Tasik bergerak ngeten terus langsung sujud. Berarti itu belum tumanina. Yang namanya tumanina itu berhentinya anggota badan sehingga dapat terpisahkan antara perbuatan yang sudah dilakukan dengan yang akan dilakukan. Dalam bagaimana ya terawih itu ya sing cepet iku wis mandek ta ngono. Oh sing cepet sing viral iku ketokane durung mandek. Tumanina itu bagus sekali bagus. Lagi itu kalau di kitab Fathul Qorib itu dikatakan batasnya ucapan subhanallah. Cuman teng mriki subhanallah. Kira-kira subhanallah. nah, boten nek teng mriki boten seperti itu teng kitab ini. Jadi berhentinya anggota badan sehingga dapat terpisahkan antara perbuatan yang sudah dilakukan dengan yang akan dilakukan. Jadi harus mandek. Sami Allah liman hamidah, mandek langsung sujud itu sudah tumanina. Pokoknya harus mandek. Tidak ada batasan berapa detik, benar ukuran seperti itu tidak ada. Ukuran seperti itu tidak ada. Jadi niku penting tumanina ini niku terutama nggih traweh niku man nggih idol kaya ngoten niku man. Niku sebab tumanina termasuk rukun dari salat. Nomor 10 tasyahud akhir. Tasyahud awal niku sunnah, tapi kita semua wis nglakoni kabeh. Wa aqalluhu seperti yang kita ketahui pun benar kabeh napa tasyahud itu at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah niku pun benar kabeh. Lek tasyahud awal sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terus nomor 11 sholatul ala Nabi ba'dahu, mengucapkan sholat kepada Nabi setelah tasyahud. Ba'da tasyahudin akhir wa aqalluha Allahumma sholli ala Muhammad. Tasyahud akhir ditambahi wa ala alihi wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu ada yang mengatakan sunnah, tapi wakilah wajib. Jadi tasyahud akhir Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad itu wajib. Dan sing tasyahud awal kate wa ala ali Sayyidina Muhammad bahkan dikatakan wajib. Terus sakmarine sholawat iku ketika durung salam itu disunahkan untuk berdoa. Jadi fil alamina innaka hamidum majid. Kok imamnya durung salam, sampai aja pengen ngenteni si imam salam, berdoa. Ini enten redaksi yang dituntun oleh Rasulullah. Insya Allah di antara kita yang tercip pernah menghafalkan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma fir lima qaddamtu wa man asrartu wa man asrartu wa man a'lantu wa man asrartu wa man anta a'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik innaka antal ghafurur rahim. Itu disunahkan untuk mengucapkan doa setelah tasyahud. Nomor 12 qunutun lahuma, duduk niku rukun, duduk tasyahud, duduk ketika mengucapkan tasyahud, mengucapkan sholawat, mengucapkan salam itu rukun. Wa sunnah tawarrukun bihi,
Jadi insyaallah sampun niku kabeh duduk napa? Tawarruk, duduk tawarruk. Tapi lek dari makmum masbuk ketika imam tasyahud akhir, tahiyat akhir, makmum masbuk tidak disunahkan untuk duduk tawarruk. Duduk tawarruk niku sing sikile metu niku. Insyaallah pun paham kabeh. Nomor 13 salam yang pertama. Wa aqalluha assalamualaikum. Jadi yang paling titik salam itu assalamualaikum. Wa yusannu bi rahmatillah. Disunahkan ditambahi warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tuna wa barakatuh tanpa wa barakatuh. Ala mangkuli fi ghairil janazah, kecuali di dalam sholat jenazah. Jadi lek teng kitab niki, teng kitab Fathul Mu'in di Anatul Talibin, salam itu assalamualaikum pun cukup. Luwih apik ditambahi assalamualaikum warahmatullah. Cuman ini peringatan maneh, nggih. Peringatan maneh. Jadi ini yang penting, okay. Peneliti dikatakan wala yujza'u salamun alaikum. Ditanggiri dengan menggunakan isim nakiro. Ini imam-imam kudu krungu ini. Ketika salam, itu asli kudu krungu. Beberapa imam itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asli itu gak krungu. Iki man assalamualaikum wassalamualaikum. Sebab lek nakiro, peneliti dikatakan tabtulu as-sholatu li ta'ammada wa alima. Iso batal sholatnya. Kalau dia menyengaja dan dia tahu. Jadi kudu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asli itu kudu ngomong. Itu apa? Sepele tapi sangat fatal. Sangat fatal. Sebab lek assalamualaikum gak krung gak ono asih. Iku nakiro coba isi. Lah sing ditanggalkan kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita mengucapkan salam pendiri enten ya. Ketika kita mengucapkan assalamualaikum, ketika memulai assalamualaikum itu kita masih menghadap kiblat. Warahmatullahi sempurna menang. Sempurna balik mana yang kedua boten wajib sunnah. Assalamualaikum mana? Assalamualaikum masih menghadap kiblat. Ketika warahmatullah sampun menghadap kiri. Jadi mulai salam itu masih menghadap kiblat sampai sempurnanya salam, sempurnanya noleh seperti itu. Ini enten apa? Terus yang terakhir ini pun tertib wis insyaallah wis kabeh tertib. Pun enten sing ditanggalkan ya niku hal-hal yang bisa jadi sangat sepele tapi fatal terjadi. Terutama imam sujud terus nikmat kalau sampai imam disunahkan mengucapkan takbir intikal, takbir perpindahan, ngangkat tangan itu enten kok supi di wong. Nah, ketika ngangkat tangan KP roko tidak disunahkan untuk mengangkat tangan. Oleh tangi teko rokat pertama nang rokat kedua itu gak perlu rokat tangan. Ini boten ngomong masbuk dulu, boten ngomong masbuk. Baru sunnah angkat tangan ketika kita setelah tahiyat awal. Jadi mari tahiyat awal, Allahu Akbar itu angkat tangan. Jadi mari sujud yang kedua, rokat pertama nang rokat kedua, itu gak usah ngeten. Gak usah ngeten. Jadi langsung ini mawon wis gak usah ngeten. Baru kita angkat tangan ketika baru berdiri dari tahiyat awal.
Kenapa kok kula ngomong kok kalau mboten ngomong masbuk? Lek masbuk iku melok imam. Melok imam. Jadi bagi yang masbuk, bagi yang masbuk niku kan misalnya sholat isya masbuk sak rakaat. Ketinggalan 1 rakaat. Ketika tangi sekolah tiap awal, dia kan dioleh sak rakaat kan, ketika sak rakaat kan, itu tetap dia disunahkan untuk mengangkat tangan setelah tahiyat awal itu melok imam. Jadi lek ana wong setiap mari sujud terus ngadeg kok ngangkat tangan, wong iki jenenge nopo istilah ngono iku? Memeti. Jadi itu lah memeti lah, buat pokoknya ngoten lah. Jadi mengangkat tangan itu setelah tahiyat awal. Ini sawangannya sepele, tapi imam harus tahu. Kulon itu biyen itu menyepelekan hal ini. Karena apa sih Allah? Wis sholat kecil kok mosok sih ngimami gak iso. Ternyata kulon itu baru sadar ketika ada salah satu teman yang menikah terus mendapatkan orang luar kota. Terus omah itu mepet jejer kali musola koyok ini. Jejer kali musola. Terus ternyata dia tidak bisa berkecimpung melok ngimami nang musola niku man. Teng mriku kula sadar. Ternyata ngimami itu tidak semudah yang saya kira. Makanya saya ini termasuk sing kula belajari. Kalau pengen ngimami teng rumput mriku kula enten jadwal ngaos teng rumput, tapi sampai saiki durung lulus. Padahal wis setengah tahun. Durung lulus. Nek wis lulus baru kula oleh ngimami teng mriki. Jadi yang ngaji niku sing kula pengen ngimami nang kene niku wis lulus. Niku pun kadang-kadang nang kene salah karena ternyata beda tempat, pindah tempat. Itu jarine arek-arek grogine wis jemane. Dan memang nggih. Mas sing wis biasa ngimami nggih. Sing lek enten kiai gede. Kalau sebut boten ono wong diceritakno. Kiai Ulumuddin Pujon Malang. Lho tak pun kiai besar. Niku ketika teng Mekah dikeken ngimami sayyid, niku grogine masyaallah. Sampai wis biasa ngimami teng pundi-pundi ngimami. Niku dikeken imami teng ngarep kali Sayyid Muhammad niku sing diwaca inna atrina ambek guru saking grogi padahal biasa ngimami dadi kiai nang kene tapi ngimami sing apa jare sing diimami sing dadi makmum wonge deget wonge dukur-dukur wonge ngamin-ngamin makmum mesti grogi kula nggih ngoten ternyata kula nggih ngoten nek sing kula imami ngono kiai-kiai kula nggih grogi dan itu wajar. Jadi makanya untuk membiasakan, ayo belajar ngimami di mushola ini. Jadi cek kekurangan SDM, bahasa cek kekurangan SDM. Kita sudah belajar bersama-sama rukun-rukun sholat, bahkan mulai dari wudu belum bahas seperti itu. Sebab wudu ini gak sah berarti sholatnya gak sah. Makanya itu mungkin sampai mantuk, sampai ukur kamar mandi masing-masing. Ini potensinya besar, nopo manis yang hidup tentang perumahan itu sangat besar, resikonya besar. Nopo mandi kurang dari 2 pola itu resikonya besar. Pokoknya enten sing kaget jam 5 wis kepengen ini, wis 30 menit dari waktu sholat isya. Pun kula suwun sak mari iki kita sama-sama belajar dari imam dene kuman. Lek ono sing salah, lek ono sing muskil imame kok ngene diomongno mawon. Tapi diomongno sing apik. Pokoknya kita sama-sama belajar, mungkin dia ada siji loro sing salah. Diomongi kalau ada yang sekiranya imam ini salah, diomongi sing apik sampai kok ngene. Oh iya ta. Yo. Biar bisa menjadi pembelajaran. Oh cekap semangat mungkin dari keterangan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah Muhammad wa Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Masyaallah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
وتدفع بها همومنا وتقضي بها حوائجنا وترفع بها درجاتنا وتهدي بها قومنا وتصلح بها قلوبنا وتلهمنا بها علومنا لدنيا تكرمنا بها بالسعادة والكرامة مع ذريتنا وتكسر بها أقوالنا وأصحابنا وتلاميذنا وأتباعنا وأطيافنا وترزقنا اللهم تماما نعمتك وتماما رحمتك وتماما رضوانك وصل وسلم وبارك على شر عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم ترجع في الخلق أجمعين والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام